Halo sahabat sehat semua, saya Dr. Hendra Handoko, dan seperti biasa, saya senang sekali bisa kembali menyapa Anda di channel kesehatan kita ini. Hari ini, kita akan membahas satu makanan tradisional Indonesia yang sederhana, murah, tapi menyimpan manfaat luar biasa, terutama untuk kesehatan di usia lanjut. Ya, makanan itu adalah tape singkong. Siapa yang tidak kenal tape singkong? Teksturnya lembut, rasanya manis sedikit asam, dan aromanya khas hasil fermentasi. Biasanya kita temui di pasar tradisional, atau kadang dijadikan bahan makanan lain seperti prol tape, bolu tape, atau es tape. Tapi tahukah Anda? Tape singkong bukan hanya camilan lezat, melainkan juga sumber berbagai zat gizi dan senyawa bioaktif yang bisa memberikan manfaat bagi tubuh, terutama bagi para lansia. Namun, di balik manfaatnya, ada juga hal-hal yang perlu kita waspadai, karena kalau dikonsumsi berlebihan, tape bisa memberi efek yang kurang baik untuk kesehatan. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas 7 fakta ajaib tentang tape singkong, lengkap dengan penjelasan medis dan tips konsumsi aman untuk lansia. Jadi, pastikan Anda simak sampai akhir ya. Fakta 1, tape singkong mengandung probiotik alami. Sahabat sehat, tahukah Anda bahwa tape singkong adalah salah satu makanan fermentasi lokal yang kaya probiotik? Fermentasi pada tape dilakukan oleh mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae dan Amylomyces roxy. Kedua mikroba ini menghasilkan enzim yang mengubah karbohidrat kompleks dari singkong menjadi gula sederhana, alkohol, dan senyawa lain yang memberi rasa dan aroma khas pada tape. Nah, hasil dari proses fermentasi ini menghasilkan probiotik alami, yaitu bakteri dan ragi baik yang membantu menjaga kesehatan usus. Probiotik ini bisa meningkatkan populasi mikroba baik di saluran pencernaan, yang pada akhirnya membantu melancarkan buang air besar, mengurangi keluhan kembung atau sembelit, dan meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan. Pada lansia, fungsi usus seringkali menurun, aktivitas enzim pencernaan berkurang, gerakan usus melambat, dan mikrobiota alami tubuh bisa menurun karena efek usia atau obat-obatan. Nah, disinilah probiotik dari tape bisa membantu menyeimbangkan kembali flora usus, sehingga sistem pencernaan lebih sehat dan daya tahan tubuh meningkat. Namun tentu saja, efeknya tidak sekuat suplemen probiotik dalam dosis tinggi. Tapi untuk konsumsi harian alami, tape termasuk sumber yang sangat baik. Fakta 2. Tape singkong sebagai sumber energi cepat. Tape singkong kaya karbohidrat sederhana hasil dari proses fermentasi. Artinya, gula yang terkandung di dalamnya sudah dipecah menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh. Bagi lansia yang seringkali mengalami penurunan nafsu makan atau metabolisme yang lebih lambat, tape bisa menjadi sumber energi cepat. Setelah dikonsumsi, gula tape langsung diubah tubuh menjadi glukosa dan energi. Misalnya jika Anda merasa sedikit lemas di pagi hari, atau sebelum beraktivitas ringan seperti jalan kaki, sedikit tape, sekitar 2 potong kecil, bisa membantu meningkatkan energi secara alami. Namun, saya ingatkan ya, karena kadar gulanya cukup tinggi, penderita diabetes atau pradiabetes harus berhati-hati. Jangan makan tape dalam jumlah banyak atau saat perut kosong, karena bisa membuat kadar gula darah naik mendadak. Saran saya, konsumsi tape sebagai camilan setelah makan utama, agar lonjakan gula bisa lebih terkendali. Fakta 3. Tape membantu menstabilkan tekanan darah. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa makanan fermentasi seperti tape bisa membantu menstabilkan tekanan darah. Proses fermentasi menghasilkan senyawa seperti peptida bioaktif yang dapat membantu melemaskan dinding pembuluh darah. Ketika pembuluh darah rileks, aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah pun bisa lebih stabil. Namun, manfaat ini hanya didapat jika tape dikonsumsi dalam jumlah kecil dan tidak berlebihan. Kalau terlalu banyak, kandungan alkohol hasil fermentasi justru bisa meningkatkan tekanan darah, terutama bagi lansia yang sensitif terhadap zat fermentasi. Jadi, sekali lagi, kuncinya ada pada porsi. Sedikit saja sudah cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa resiko. Fakta 4. Baik untuk kesehatan tulang. Tahukah Anda bahwa singkong, bahan dasar tape, mengandung kalsium, fosfor, dan zat besi? Mineral-mineral ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang,
terutama pada usia lanjut. Ketika usia bertambah, massa tulang berkurang secara perlahan. Proses penyerapan kalsium juga menurun akibat perubahan hormon dan penurunan aktivitas vitamin D. Kondisi ini bisa menyebabkan osteoporosis, yaitu tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Mengkonsumsi tape dalam jumlah wajar bisa membantu menyumbang sebagian kebutuhan mineral tersebut, terutama bila disertai pola makan seimbang. Namun tentu, tape bukan sumber kalsium utama, jadi tetap penting untuk mendapatkan kalsium dari susu rendah lemak, ikan teri, tahu, tempe, dan sayuran hijau. Kelebihannya, proses fermentasi pada tape membuat beberapa zat mineral menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh, sehingga manfaatnya bisa lebih optimal bagi tulang dan sendi. Fakta 5. Membantu meningkatkan nafsu makan. Banyak lansia mengalami penurunan nafsu makan karena perubahan hormon, gangguan penciuman, atau masalah pencernaan. Nah, disinilah tape singkong bisa membantu. Tape memiliki aroma khas hasil fermentasi yang bisa merangsang indera penciuman dan meningkatkan keinginan makan. Selain itu, rasa manis alami dari gula hasil fermentasi juga menstimulasi produksi air liur dan asam lambung ringan yang membantu mempersiapkan sistem pencernaan untuk menerima makanan. Beberapa lansia yang saya temui bahkan mengatakan setelah makan sedikit tape, mereka merasa lebih bersemangat untuk makan makanan utama. Namun, penting untuk mengingat, jangan jadikan tape sebagai pengganti makan utama. Sebaiknya, tape dikonsumsi setelah makan besar agar tidak mengganggu kadar gula darah atau menimbulkan rasa asam di lambung. Fakta 6. Membantu menjaga suasana hati. Ini fakta menarik yang jarang diketahui. Tape singkong ternyata bisa membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres ringan. Bagaimana bisa? Proses fermentasi tape menghasilkan sedikit etanol alami. Jumlahnya kecil sekali, biasanya di bawah 2%. Kadar ini tidak membahayakan, tapi cukup untuk menstimulasi pelepasan hormon endorfin di otak, yaitu hormon yang membuat kita merasa bahagia dan rileks. Selain itu, adanya probiotik juga berpengaruh terhadap kesehatan mental. Beberapa penelitian modern menyebut hubungan antara usus dan otak, disebut gut-brain axis. Mikroma baik dalam usus dapat mempengaruhi produksi neurotransmitter seperti serotonin, yang berperan dalam mengatur suasana hati. Jadi, ketika pencernaan sehat, mood juga cenderung lebih stabil. Itu sebabnya, tape singkong bisa memberikan efek tenang dan nyaman setelah dikonsumsi. Asal tidak berlebihan, tentu saja. Fakta 7. Membantu penyerapan nutrisi tubuh. Fermentasi tidak hanya membuat tape lebih lembut dan lezat, tapi juga meningkatkan ketersediaan gizi. Artinya, nutrisi di dalamnya menjadi lebih mudah diserap tubuh. Selama proses fermentasi, mikroba memecah senyawa anti gizi seperti fitat dan tanin yang biasanya menghambat penyerapan mineral seperti zat besi, seng, dan kalsium. Dengan berkurangnya senyawa penghambat ini, tubuh lansia bisa lebih efisien menyerap zat-zat penting tersebut. Selain itu, enzim yang dihasilkan mikroba selama proses fermentasi membantu memecah protein dan pati sehingga makanan menjadi lebih ringan dicerna. Ini sangat membantu bagi lansia yang sering merasa begah setelah makan. Dengan kata lain, tape tidak hanya memberi energi, tapi juga membantu tubuh menyerap gizi lain dengan lebih baik. Waspadai efek samping tape singkong. Sahabat sehat, walaupun tape punya banyak manfaat, tetap ada batasnya. Karena bila dikonsumsi berlebihan, justru bisa menimbulkan beberapa masalah. Kadar gula tinggi. Tape mengandung gula sederhana hasil fermentasi. Pada penderita diabetes, konsumsi berlebih bisa membuat kadar gula darah naik dengan cepat. Efek alkohol. Tape mengandung alkohol alami dalam jumlah kecil. Jika dimakan terlalu banyak, bisa menyebabkan pusing ringan atau rasa hangat di kepala, terutama pada lansia dengan tekanan darah tidak stabil. Gangguan lambung. Fermentasi menghasilkan gas dan asam organik. Pada orang dengan MAH, tape bisa memicu rasa perih atau kembung. Resiko kontaminasi. Tape yang dibuat tidak higienis atau disimpan terlalu lama bisa terkontaminasi jamuk atau bakteri jahat. Pastikan membeli tape dari sumber terpercaya dan tidak berbau menyengat. Jadi, saran saya, konsumsi tape secukupnya saja, sekitar 2 potong kecil per hari, dan sebaiknya setelah makan besar, bukan saat perut kosong. Tips aman konsumsi tape singkong untuk lansia. Berikut beberapa tips yang bisa Anda ikuti. Pilih tape yang tidak terlalu basah atau berbau tajam, karena menandakan fermentasi sudah terlalu lama. Simpan tape di lemari es agar tidak cepat rusak.
Hindari mencampur tape dengan susu kental manis atau gula tambahan. Jika Anda memiliki diabetes, konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi. Konsumsi dengan makanan lain yang kaya serat atau protein agar kadar gula darah lebih stabil. Sahabat sehat, tape singkong bukan sekedar camilan tradisional. Ia adalah contoh nyata bahwa makanan sederhana bisa punya manfaat luar biasa bagi kesehatan, asalkan dikonsumsi dengan benar. Mari kita rangkum kembali. Tape mengandung probiotik alami yang menyehatkan usus, menjadi sumber energi cepat untuk lansia, dapat membantu menstabilkan tekanan darah, menyumbang mineral penting untuk tulang, membantu meningkatkan nafsu makan, meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres, dan membantu penyerapan gizi tubuh. Tapi, sekali lagi, konsumsi secukupnya saja, karena yang berlebihan selalu membawa risiko. Saya, Dr. Hendra Handoko, mengingatkan bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal menghindari penyakit, tapi juga menjaga keseimbangan dalam hidup, termasuk dalam memilih makanan. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Kalau Anda suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang tua atau sahabat lansia Anda. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.